Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zadir Taqwainana Zulfa dari kelas D Praktikum Dasar Pemrograman. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari Praktikum Dasar Pemrograman. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang linked list. Yang pertama, linked list. Linked list, apa itu linked list? Linked list adalah struktur data linear yang terdiri dari node-node. Setiap node menyimpan data dan pointer yang menunjuk ke node berikutnya. Tidak seperti array, ukuran linked list bersifat dinamis dan tidak memerlukan memori berurutan. Linked list ada 3 jenis. Yang pertama, single linked list, double linked list, dan circular linked list. Bisa kita lihat single linked list di sini. Single linked list yaitu setiap node hanya memiliki pointer ke node berikutnya. Nah, jadi cuma ada satu di sininya tuh. Lalu selanjutnya ada double linked list. Double linked list di sini yaitu bisa kita lihat gambarnya. Setiap node memiliki 2 pointer. Jadi ada 2 ininya. Nah, satu ke node sebelumnya dan satu ke node berikutnya. Lalu ada circular linked list. Circular linked list di sini dalam bentuk singly ataupun doubly, yang dimana node terakhir akan menunjukkan kembali ke node sebelumnya atau ke node pertama sehingga membentuk lingkaran. Nah, jadi kembali lagi di sini. Nah, selanjutnya ada penjelasan atau struktur node dalam C++. Penjelasannya, data di sini ada 2. Yang pertama data di sini yaitu menyimpan nilai elemen. Dan next di sini pointer yang menunjukkan ke node berikutnya. Selanjutnya saya akan memberitahu keunggulan dan kekurangan linked list. Yang pertama, keunggulan linked list di sini memori dialokasikan secara dinamis. Dan yang kedua yaitu mudah menambah atau menghapus elemen tanpa perlu menggeser data seperti pada array. Lalu kekurangan linked list juga di sini adalah memerlukan lebih banyak akses atau bukan akses memori karena adanya pointer. Lalu yang kedua ada akses lebih lambat dibandingkan array karena tidak ada indeks secara langsung. Oke, di sini saya sudah mengcopy data kode atau coding yang ada pada Windows. Jadi di sini bisa kita lihat nah, bisa kita lihat di sini yang pertama kita lihat insert a head node head. Nah, di sini saya akan menjelaskan coding ini. Yang pertama, struktur node di kode ini tadi adalah definisi dari setiap elemen di linked list. Node memiliki 2 bagian utama, yaitu data dan next yang tadi saya jelaskan. Selanjutnya, fungsi operasi utama. Fungsi operasi utama insert a head di sini. Nah, di sini yaitu tujuannya menambah node baru di awal linked list. Cara kerja insert add head ini yaitu membuat node baru lalu isi data dengan nilai yang diberikan. Lalu selanjutnya set pointer next node baru ke node pertama yang lama dan update pointer head untuk menunjukkan ke node baru. Nah, itu fungsi dari insert add head. Cara kerjanya yaitu, nah, lanjut di sini ada insert a tail. Nah, di sini tujuannya insert a tail itu yaitu menambah node baru di akhir linked list. Kalau ini untuk di akhir, kalau insert a head yaitu di awal. Nah, cara kerja insert a tail yaitu membuat node baru, isi data dengan nilai yang diberikan. Nah, jika list kosong, node baru langsung menjadi head. Jadi node barunya langsung menjadi head kalau kosong. Nah, jika tidak ada traverse atau telusuri,
hingga node terakhir, lalu hubungkan node terakhir dengan node baru. Jadi kalau tidak ada traverse atau telusuri, maka hubungkan node terakhir dengan node yang baru. Lalu selanjutnya di sini ada delete node. Nah, delete node di sini yaitu tujuannya adalah menghapus node berdasarkan nilai key. Nah, cara kerjanya yaitu jika node pertama memiliki nilai yang dicari, update head ke node berikutnya dan hapus node lama. Lalu, jika tidak traverse atau telusuri untuk menemukan node dengan nilai sesuai, hapus node tersebut dengan memperbarui pointer node sebelumnya agar melompati node yang akan dihapus. Nah, itu cara kerjanya dari delete node yang ada di sini. Selanjutnya di sini ada print list. Nah, print list di sini yaitu tujuannya menampilkan semua elemen dalam linked list. Nah, cara kerjanya yaitu mulai dari head. Yang pertama itu mulai dari head. Nah, lalu traverse hingga akhir list sambil mencetak data dari setiap node. Jadi untuk mencetak yang pertama, lalu mentraverse terlebih dahulu hingga akhir list sambil dibarengi mencetak data dari setiap node-node yang ada. Nah, lalu di sini ada search. Search di sini tujuannya mencari nilai tertaruh dalam linked list, nilai tertentu dari linked list. Nah, cara kerjanya yaitu traverse linked list, menelusuri semua linked list. Jika data ditemukan, kembalikan true. Lalu, jika traversal selesai tanpa menemukan data, kembalikan false. Nah, lalu di sini ada main. Main di sini fungsinya, fungsi main bukan simulasi operasi pada linked list. Fungsinya yang pertama membuat linked list kosong. Head sama dengan null ptr. Nah, lalu kedua menambahkan elemen. Elemen insert head, head dalam kurung head, 10 tutup kurung pointer tambahkan 10 di awal. Lalu insert head dalam kurung head, 20 tutup kurung pointer tambahkan 20 di awal. Lalu insert tail dalam kurung head, 30 pointer tambahkan 30 di akhir. Lalu hasil linked list 20 pointer 10 pointer 30 pointer 0. Nah, bisa dilihat di sini hasil linked listnya. Nah, di sini. Lalu fungsi yang ketiga yaitu menghapus elemen dengan nilai 20. Delete node dalam kurung head 20, head, 20. Lalu ada hasil linked list 10 pointer 30 pointer 0. Nah, di sini hasilnya. Nah, after deletion, setelah dihapus. Selanjutnya yang keempat yaitu mencari elemen dengan nilai 10. Jika ditemukan, tampilkan 10 found in the list. Nah, jadi di sini ditemukan 10-nya. Maka outputnya bisa dilihat 10 found in the list. Jika tidak ditampilkan, jika tidak ditampilkan nanti outputnya akan 10 not found in the list. Nah, jadi bisa kita simpulkan kode ini mencakup operasi data linked list, yaitu menambahkan elemen di awal dan di akhir, menghapus elemen berdasarkan nilai, mencari elemen dalam linked list, dan keempat menampilkan elemen dalam list. Kode ini berguna untuk memahami bagaimana linked list bekerja, termasuk manipulasi pointer dan pengelolaan memori secara dinamis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kurangnya, karena di sini saya masih belajar juga, dan mohon bimbingannya untuk kedepannya kepada Bapak. Semoga saya bisa untuk lebih paham kembali dan bisa lancar dalam mengcoding. Terima kasih atas satu semesternya. Terima kasih atas materi yang telah Bapak berikan kepada saya. Semoga berkah selalu dan Bapak sehat selalu dan dilancarkan segala urusan dan rezekinya.
Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.